Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi, debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melabrak, melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Macet. Nasrun. Halo Nasrun. Halo. Iya bang. Ya silakan nyalakan kameramu Nasrun. Mari berdiskusi dengan baik. Enggak. Aku mau bilang aja. Ada video. Oh, udah gemetaran gitu ngomongnya. Kenapa? Videonya pendeta itu mencium patung. Kameramu mana? Nyalakan dulu biar saya jelas ngomong sama siapa nih. Mau dikasih lihat kameramu mana? Kameramu mana Nasrun? Ngomong aja. Udah. Udah kau tidur di bawah. Kau kayaknya kita ngomong dia nggak dengar dia ngomong apa. Orang sinyalnya juga nggak beres. Teman-teman pastikan kalau mau naik sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Sinyal Anda kuat dan bagus, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Dan wahai kaum muslimin, mari naik, tunjukkan pertama kalian harus punya adab. Silakan. Pecinta Al-Quran, silakan nyalakan kameramu. Coklat. Aneh-aneh aja kan kelakuan orang Islam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Gue nyalakan kamera, kau buka kacamata kau ya? Kenapa? Enggak, bukan apa. Kau pakai kacamata juga boleh. Enggak, kau pakai topi juga boleh. Kenapa? Dari dulu kau kulihat macam binatang. Dari mana pula kau bicara marah-marah begitu? saja. Dengar ya. Kalau Zuma naik kemari diskusi dengan saya buka topi saya buka kacamata saya, dia buka masker. Ayo. Si Zuma gurumu itu suruh naik kemari, buka maskernya, saya buka kacamata saya sama topi saya. Enggak akan pernah karena kau kelagapan kau. Sama dia enggak mungkin berani kau sama dia. Banyak kali kau bicara kau, Wedis. Kalau kau berani sama dia, coba. Mana dia nggak berani kok? Dia nggak berani sama saya. Kalau berani kau sama dia, aku kasih. Kalau berani kau sama dia, aku kasih kau paus. Si Cuma tidak pernah sejarahnya, dengar. Tidak pernah sejarahnya Cuma naik ke channel saya. Kabur. Kabur saudara-saudara. Lari dia teman-teman. Cuma nggak berani. Bagi teman-teman yang mau saya buka topi, buka kacamata, Cuma naik kemari, diskusi dengan saya, dia buka maskernya. Jangan kau giliran jagoanmu kau pakai masker, kau nggak pernah ribut. Suruh tuh si Cuma alias Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim. Buka maskernya. Ya, selamat pagi Jack of the Truth. Shalom, Bang. Shalom, oh Kristen. Bang, cuman ini mau nyampaikan sesuatu saja. Kemarin itu kan Zuma lagi ini apa mau ketemu sama CP. Ternyata pas CP naik aja langsung dikick CP. Oh iya, mereka nggak berani. Mereka nggak berani menghadapi pendebat Kristen. Abang Edis mau lawan. Apalagi Bang Edis aja lari dia. Nggak berani. Bang CP nggak berani mereka. Dia cuma bernarasi saja tentang Alkitab. Dan itu narasi tentang Alkitab juga nggak sesuai dengan firman Tuhan dia. Iya.
Oke Bang ya, Jadi kita kasih ya. kesempatan dulu ya kepada Muslim Iya. ya Bang ya. Oke. Oke, mohon maaf Oke, ya oke, Bangku Bang. ya, Bang Jack ya. Kita beri kesempatan dulu kepada yang Muslim. Terima kasih Bang. Ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman, bagi teman-teman yang Kristen, teman-teman, tahun 2025 kita punya agenda. Agendanya apa? Kita mengadakan rumah apologet, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana cara mengadakan rumah apologet ini, teman-teman? Per orang, satu orang 100.000 satu kali seumur hidup. Satu kali saja seumur hidup, jumlahnya hanya 100.000 rupiah, 100.000 perak. Dan itu saya rasa tidak ada yang berat, teman-teman. Ya, seandainya 10% saja dari follower saya, teman-teman. Kalau follower saya yang di sini itu 90.000, yang di sini sekitar 10.000 lah saya taruh ya. Jadi 100.000. 100.000 followers itu 10%-nya itu adalah 10.000 orang. Nah, 10.000 orang itu 100.000 per orang. Kita bisa mengadakan rumah apologet, teman-teman, di sini. Seperti itu. Nah, cuman karena nggak bisa langsung semua yang nonton, kita harus ungkapkan atau kita umumkan setiap hari ya teman-teman ya. Bang, gimana Bang kalau mau ikut berpartisipasi? Teman-teman mampir ke profil saya, ya mampir ke profil saya. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Sama ini teman-temannya, ini dua-duanya akun kita yang asli. Lihat di berandanya di situ ada link Sawerianya, pencet aja link Sawerianya, nanti teman-teman dibawa ke sebuah laman yang isinya bagaimana cara teman-teman mau support, bisa support lewat bank, bisa lewat ini, bisa ada semua di situ, nomor rekeningnya juga ada. Ya sekali lagi teman-teman, berhubung banyaknya juga para senior-senior yang menonton yang nggak ngerti kayak begitu, dia nggak ngerti itu. Tapi yang senior-senior ini kan biasanya mereka yang lebih mapan, lebih apa kan, mereka nggak ngerti teman-teman. Nah makanya kepada yang para senior-senior saya langsung ungkapkan ya di layar sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nah ini kalau teman-teman mau support bisa teman-teman support di sini ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, hanya 100.000 rupiah saja dan itu satu kali seumur hidup. Ya. Saya anggap 10% saja yang mau berpartisipasi, yang 90% saya anggap haters ya. Karena yang nonton di sini nih kebanyakan haters alias kadrun. Iya. Yang nonton di sini malah kebanyakan haters, saudara-saudara. Kadrun. Oke, kita langsung ganti lagi backgroundnya karena bisa kena ban kita teman-teman kalau nggak kita ganti backgroundnya. Oke, kita kasih lagi kesempatan kepada Muslim. Ada Ansori. Oke, kita kasih Ansori. Ansori ini kayak nama teman-teman saya di Lampung. Ansori. Halo Ansori. Dan sejarahnya di kampung. Dan ini kalau tambah hal ini datang ke sini malah nyetel apa? Gimana sih? Aduh. Udah kita turunkan lagi lah. Udah nggak ada mereka yang sanggup membantah, saudara-saudara. Karena apa yang saya katakan ya memang benar. Mereka nggak bisa lagi membantah. Ya seperti itulah kenyataannya. Mau gimana? Yuk, silakan. Buktikan Islam tidak pengkultus batu hitam. Yuk. Kita kasih kesempatan kepada pemburu OTW 505. Pemburu OTW. Oke, pemburu OTW 05. Halo pemburu OTW. Halo Bang Adis. Ya, Muslim. Iya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Mari diskusi dengan baik. Aduh, Bang, gak usah lagi lah Bang dibongkar-bongkar itu Bang. Sebentar, kau Muslim betulan atau enggak? Iya. Ya udah Muslim. silakan nyalakan kamera mau mana? Enggak, malu saya Bang nyalakan kamera. Ya udahlah di bawah lah. Bawa aja lah nggak apa-apa. Ya silakan ya. Silakan kepada teman-teman Muslim. Saya kasih kalian kesempatan untuk membantah, berargumen, ya.
Silakan. Yuk. Nih, temanya ini nih. Buktikan Islam tidak pengkultus batu hitam. Yuk, silakan. Mana nih orang Islamnya? Apakah orang Islam sudah punah? Mana nih orang Islam? Apakah orang Islam sibuk mandi lumpur? Kan tentu tidak kan? Mana nih? Selamat pagi. Selamat pagi. Si Bos Rory lagi nih. Aduh. Silakan, Bos Rory. Pagi heboh sekali. Silakan nyalakan kamera, Bos Rory. Ya, aduh. Dengar, Ya. sangat bagus sekali framingnya. Framing ini bukan framing. Gimana sih? Ya, Bos Rory. Sekarang mau saya tanya dulu sama kamu nih. Buktikan Islam tidak pengkultus batu hitam ini. Sebenarnya batu hitam itu adalah batu dari surga. Nah. Iya, saya nggak masalah itu mau dari surga, mau dari neraka, mau dari langit. Buktikan bahwa kalian itu tidak mengkultuskan mengkultuskan batu itu. Nah, utarakan terus dari apa gitu, nggak apa-apa. Ya, bisa nggak kau buktikan bahwa Islam bukanlah pengkultus batu ini? Sebenarnya umat Islam tidak mengkultuskan. Karena apa? Karena yang dilakukan seperti itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Iya, sekarang begini, kamu mengerti nggak apa itu pengkultuskan? Mengkultuskan tahu nggak? Mendewa-dewakan, menganggap. Ya. Iya, mendewa-dewakan, mensucikan, menganggapnya suci, melebih-lebihkannya, betul nggak? Karena Nabi kami memberikan contoh seperti itu. Loh, ini gimana sih logika kamu ini gimana sih? Sekarang begini, di dalam hadis, biar pemikiran Anda luas. Sama restorator itu damai saja. Biar otaknya itu agak meningkat sedikit. Masa debat bahasanya kayak gitu aja. Oh gitu. Oke lah. Kita dengarkan dulu yuk. Silakan. Masa edis seperti itulah. Silakan. Kami ini adalah Rasul kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, gitu. Maka setiap tindakan beliau kami mencontohnya. Salah satunya yaitu mencium Hajar Aswad. Seperti itu logikanya. Dan mencium Hajar Aswad itu menggugurkan dosa-dosa, betul? Salah satu fungsinya seperti itu. Iya, itu artinya kau mengkultuskan batu itu. Kami melakukan seperti itu, akhirnya kami mengikutinya. Seandainya dosa-dosa kami, nah ini intinya seperti itu. Seandainya dosa-dosa kami, berkah kami melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul kami, seandainya dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pemikirannya. Mana nggak ada di situ diampuni Allah? Dengar. Hadisnya berbunyi, sesungguhnya mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Ya. Gini, orang Islam itu luas. Gini lagi. Mas Rory, kau dengar dulu. Kau jangan ngasal ngomong tuh. Lihat nanti istrimu marah lagi. Anda, Edis, gimana? Enggak ada saya turunkan, enggak. Gimana? Salah satu fungsi daripada Hajar Aswad itu adalah menghapus dosa. Yang menghapus itu Allah. Wih, Hajar Aswad yang menghapus kok Allah. Enggak ada di situ Allah. Bahkan Allah tidak disebut sama sekali di dalam hadis itu. Mau saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya mengusap. Sebentar, saya tampilkan dulu hadisnya ya. Saya hafal itu hadisnya. Gini, sesungguhnya mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Allah sama sekali tidak disebut. Sekarang saya tanya, yang bisa menghapuskan dosa siapa dalam Al-Quran? Taatilah Rasul, taatilah pemimpin di antara kamu.
Itu konsep Gak dalam nyambung Islam. udah orang ini. Makanya saya berat kalau ngomong sama orang gak nyambung begini, sudah sakit kepala saya ketumbean. Gatel ketumbean kepala kalau ngomong sama orang kayak gini. Dengar dulu. Bas Rory. Bas Rory, dengar. Bas Rory, dengar. Dengar ya. Ini hubungannya dengan itu. Hubungannya. Kamu tahu nggak bahwa dulu batu ini berwarna putih. Ya, betul. Lalu dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya berwarna hitam karena dia menyerap dosa-dosa itu, betul? Mana itu? Hadisnya di mana? Hadisnya di mana? Di hadis. Ya, di mana hadisnya? Lu mau diputarkan? Oke, saya putarkan ya. Saya putarkan dulu. Saya tahu itu Tirmidzi ya, Tirmidzi Al-Had. Tadi katanya nggak tahu, sekarang tahu. Gimana sih? Kamu aja, pengertian Anda itu pintar nggak gitu loh. Mau kita perlu tampilkan nggak hadisnya atau udah sama-sama tahu? Tidak tahu, aku cuma ngetes kamu itu ngomong ngerti nggak gitu loh. Jadi dulu batu itu berwarna putih. Batu itu berwarna putih seperti susu. Lalu dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya hitam. Berarti batu itu menyerap dosa nggak? Nah, karena manusia pada saat dulu nggak nyambung lagi kan? Aduh, garu ketumbean lagi. Dengar. Akhirnya batu itu berubah karena dosa-dosa berarti manusia. Menyerap dosa nggak dia? Bukan menyerap dosa, artinya bukan menyerap dosa. Apa yang membuat batu itu jadi hitam? Karena dosa-dosa manusia. Berarti dia nyerap dosa nggak? Ya enggak. Batunya putih. Bingung. Dengar. Apakah batu itu berwarna hitam akibat menyerap dosa-dosa manusia? Yang membuat hitam itu karena anak cucu Adam. Iya, dia menghitam karena dosa-dosa anak cucu Adam, betul? Betul, ya betul. Berarti batu itu menyerap dosa nggak? Betul. Berarti menyerap dosa nggak batu itu? Bukan menyerap. Terus? Tapi karena akibat dosa manusia, batu itu menjadi hitam. Iya, penyebab dia jadi hitam itu apa? Penyebabnya dia jadi hitam? Bukan menyendap. Yang mengakibatkan itu hitam itu karena dosa-dosa manusia. Iya, karena dosa dia jadi hitam. Berarti diserap nggak itu? Diserap. Terlalu bodoh, Adis. Lo gimana sih? Oke, gimana? Oke, gini aja lah. Biar gampang, biar sederhana. Memang ngomong sama orang Islam nih kita harus turunin dulu IQ kita yang tinggi. Kita turunin dulu sampai bawah. Gini, dengar. Batu itu tidak bisa menyerap, Edis. Terus gimana dia berubah jadi hitam? Karena perbuatan manusia. Iya, logikanya gimana? Manusia bikin dosa, batunya warna hitam. Sekarang gini, aku mengikuti arah kamu. Gimana batu itu bisa menyerap? Ya makanya itu nggak masuk akal. Gimana? Makanya saya bilang nggak masuk akal. Ya itu kan kata-katamu. Lu kok kata-kata saya, gimana sih kamu? Kan narasi pemikiran kamu yang tidak masuk akal. Tapi apakah kecuali misalnya kamu punya lantai di rumah, lantainya nggak pernah kamu bersih, nggak pernah kamu pel, hitam ya bisa karena kotoran, karena debu. Seperti itulah. Terus apa hubungannya kalau tadi karena dosa, sekarang karena debu? Karena itu batu dari surga. Batu Oke lah, mulia. Sekarang gini aja dah. Ayo. Batu itu bermanfaat nggak? Batu itu dari surga, Dis. Ya, batu itu bermanfaat nggak? Batu itu, gini, pemahamannya, ya. Kasih pemahaman tapi harus rasional, ya kan? Batu itu dari surga. Iya, ikutinlah hayalanmu, ayo terus. Akhirnya itu turun ke dunia. Sebentar. Akibat perbuatan anak Adam berubah menjadi hitam. Kau jangan ulang-ulangin lagi. Dengar.
Masa kamu malah ulang-ulangi lagi. Sama rasionalitas batu menyerap. Gimana urgensinya? Itu kan agamamu. Bentar, kita putarkan aja ya. Kita putarkan aja lah videonya ya. Coba. Kita putarkan saja videonya ya. Masa Edi kalah sama Basori restorator Indonesia? Enggak ada, ini santai aja loh, Dis. Kita sama-sama debat ya, santai aja, enggak apa-apa. Enggak, masalahnya kalau debat tuh lapor polisi. Ya, enggak usah lapor, kita kan sama-sama umat manusia. Mana kalian yang tukang lapor-lapor? Enggak lah, sama juga. Anda juga ada yang lapor sama. Ya, enggak usah framing seperti itu, enggak perlu. Ini sok menang lo Basori loh, ini main thread sendiri. Ini oten-oten pendukungmu itu sama buil saya itu. Hajar Aswad menghitam karena dosa manusia. Bener banget guys. Sebagai batu yang berasal dari surga, ini sadarlah Pak Sori. Dulu berwarna putih, bahkan melebihi. Sebentar ya, nih. Dengar dulu nih. Hajar Aswad menghitam karena dosa manusia. Bener banget guys. Sebagai batu yang berasal dari surga, Hajar Aswad dulu berwarna putih, bahkan melebihi putihnya susu dan bersihnya salju loh. Bahkan batu ini terangnya kayak bintang, Sobat Umaroh. Tapi kenapa warnanya sekarang jadi warna hitam ya? Batu ini menghitam karena dosa yang diperbuat manusia di bumi. Rasulullah pernah berkata bahwa batu ini menghitam karena izin Allah dan manusia nggak layak buat menikmati keindahan batu yang berasal dari surga. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua ya. Batu terang seperti bintang. Waduh, kalau ngomong sama mereka ini teman-teman, burung berdiri 70 tahun. Memang berat, hayalan tingkat tinggi ngomongnya. Ayo tertawa, gimana ayo? Berkat izin apa ayo? Ya, jadi gimana itu intinya? Intinya kau sudah terbukti mengkultuskan batu ya. Allah batu itu menghitam. Terus logika mana? Ini kayaknya kita ngomong ini dia nggak dengar teman-teman. Sebentar, ada headset nggak? Nggak ketemu, ayo. Headset ada nggak? Nggak ada. Bisa nggak ambil headset dulu? Wah, pantesan kita nggak nyambung ngomong sama dia nih teman-teman. Sebentar, pantesan kita udah jerit-jerit dia nggak denger kita ngomong apa. Dia ngomong apa? Maksudnya kita ngomong dia nggak dengar. Aduh. Yuk, ada 2.100 jamaah Edis TV. Yuk. 2.100 jamaah Edis TV menanti-nantikan muslim yang berilmu untuk datang memberikan jawaban dan klarifikasi ya. Supaya apa? Supaya jangan terkesan kita monolog, jangan terkesan kita ini ngomong tanpa memberikan mereka kesempatan ya. Mari. Silakan. Bang Goto. Oh, Bang Goto. Silakan, Goto. Si Goto. Silakan Goto, nyalakan kameramu Goto. Macet si Goto. Goto. Halo Goto. Halo. Ini mualaf ini si Goto ini katanya. Halo Goto. Lihat nih, belum juga dia naik, belum juga ngomong sama saya udah tersendat-sendat. Halo Goto. Macet. Gimana ini? Saya apa dia yang macet nih teman-teman? Teman-teman, saya atau dia yang macet? Jangan-jangan saya yang macet. Siapa yang macet? Wah, banyak yang nggak ngetik. Berarti emang bener-bener ini yang nonton
Dia. Oke, kita turun dulu. Goto, kau nanti naik lagi ya, karena suaramu tidak terdengar. Kau udah macet-macet. Kau naik ulang, Goto. Sinyalmu aja nggak beres. Gimana kau tuh, Goto? Ya, teman-teman, saya maklum karena banyak teman-teman yang menonton acara ini tidak sambil melihat layarnya, karena teman-teman sambil melakukan aktivitas sehari-hari, tidak masalah ya. Makanya ada yang sambil nyuci, ada yang sambil gosok, kan tidak mendengarkan, nggak apa-apa. Maksudnya tidak melihat layar. Oke, ya. Yang penting nanti waktu saya mengiklankan ini Rumah Apologet, teman-teman ngelihat layarnya ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Nasution. Wih, ini udah lama-lama nggak datang ini Nasution ini. Pasien-pasien lama semua ini. Silakan Nasution. Iya, memang lama tak datang. Orang diturunkan terus. Jadi pening kepalaku. Ya, silakan nyalakan kameramu. Silakan nyalakan kameramu. Oh, sebentar, silakan, ini kita turunkan dulu ya, edit TV 1 ya. Sebentar, ya, silakan. Kameramu mana? Silakan. Kameramu silakan. Ini apa lagi? Mana? Nah. Udah. Mana kameramu saja belum nyala? Kan udah nyala. Gimana nya? Teman-teman bisa melihat gambar dia? Loh sama si Nasution. Jangan gitulah. Memang orang Islam nih kalau bohong udah gak tanggung-tanggung lagi. Enggak. Sekarang bagaimana dengan Kristen itu? Kan udah saya buka kameranya. Mana tadi. Kameramu mana? Iya udah tadi. Gimana sih? Gitu jangan kau mempraktekkan ajaran Muhammad yang membolehkan kau boleh berdusta. Di mana? Di mana? Muhammad membolehkan orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Gimana sih kamu? Iya, itu jelas bro. Iya, salah satunya adalah dalam peperangan atau menghadapi musuh. Enggak, sekarang begini aja, apabila kita berdusta udah, kau tidur di bawah. Kau nyalakan kamera aja, kau nggak berani, kau ngapain? Gimana bro? Kamera aja nggak berani kau nyalakan. Ngapain kau di sini? Sudah malu jadi orang Islam. Yuk, silakan. Kita berikan kepada muslim-muslim supaya naik kemari. Berikan performa terbaik kalian, berikan argumen terbaik kalian untuk membalikkan ya argumen-argumen saya. Ayo, silakan. Halo. Fai 19811, silakan nyalakan kamera. Oke. Silakan nyalakan kamera. Ya, baik. Silakan. Muslim, Bang? Oke. Muslim. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Ini yang dibahas apa? Yang saya bahas gini. Ini gambar bukan saya edit-edit ya. Ini muslim, ini jamaah muslim ya. Ini batu hitam. Nah, orang muslim akibat nyium-nyiumin batu ini, mereka berdesak-desakan, injek-injekan, yang meninggal udah banyak nih, ya. Akibat ingin menciumi sebongkah batu. Nah, pertanyaannya, buktikan bahwa agama Islam itu bukan agama pengkultus batu hitam. Silakan. Oke, siap Bang. Saya jelaskan satu. Mungkin Abang tidak punya yang namanya hukum ya. Di dalam Islam kita ada yang namanya hukum Islam. Contoh sedikit saja. Saya cerita dulu. Silakan. Yang namanya halal, haram, makruh, sunnah, mubah atau harus, dan wajib. Nah, saya cerita di situ dulu tentang hukum. Nah, saya akan jelaskan dulu sabar yang kita teman-teman ya. Nampaknya ini agak muter-muter nih, kita sabar dulu. Silakan. Enggak muter Bang. Ini akan masuk nanti ke ranah di situ. Nah, kita punya Islam juga mempunyai rukun Islam. Ada 5 Bang. Enggak semerta-merta kita terus mengkultuskan itu batu, bukan. Kita masuk ke rukun Islam. Itu syarat Bang. Rukun Islam itu
Itu syarat. Yang kelima itu mengenai haji, Bang. Paham ya? Naik haji itu bukan berarti kami menuhan. Itu salah satu syarat rukun Islam yang kelima. Jika kita mampu, kita berhaji. Apa yang dikerjakan Rasulullah berhaji itu tidak wajib bagi kita, Bang. Paham ya? Jadi satu, yang namanya Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta itu batu, pencipta alam semesta ini. Kita untuk menyembah yang namanya Allah, kita dikasih jalan, Bang. Ya Allah itu kalau secara logis adalah yang kalian anggap Allah itu ya ini. Tidak, Bang, tidak. Loh, kalau begitu kenapa kalian berseru-seru? Labaik Allahumma labaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul, Bang. Sekarang begini, Bang. Kalian melambaikan tangan ke arah batu ini berkata labaik Allahumma labaik. Kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Ya, sekarang begini, Bang. Abang punya kayaknya tempat salah sendiri kirim juga. Dia. Sebentar, lagi. Bang, sekarang gini. Allah itu membuat suatu tempat di mana satu tempat itu untuk berkumpulnya umat Islam yang namanya berhaji, Bang. Mungkin orang Kristen juga ada tempat sendiri seperti Batu Ratapan, ya kan? Begitu. Nggak ada. Hati batu itu disembah, Bang. Nggak ada, kami nggak ada seperti itu. Abang kan ikut Kristen dong? Nggak ada, kami nyium-nyium batu, nggak ada. Gimana sih? Oke. Karena ajaran abang diambil dari mana? Dari dalam Bible. Oke, Bible mengikuti Israel kan? Bible mengikuti Israel? Enggak lah, gimana? Ya, agama Israel tuh. Kok Bible mengikuti Israel gimana? Bible mengikuti Israel? Enggak ada, Bible itu Bible. Kalau Israel jadi jadi dijajah terus Bible ikut dijajah gitu. Enggak lah, gimana? Enggak, jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Gini loh. Pertanyaan saya pertama tadi, buktikan bahwa Islam tidak pengkultus batu hitam. Pertama, seperti ini. Sekarang saya tanya dulu, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini tidak diperanakkan? Tidak. Berarti benar ya, batu ini tidak diperanak atau diperanakkan, betul? Tidak beranak dan diperanakkan, betul? Mantap. Batu ini tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Sekarang saya tanya, apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah tidak diperanakkan? Tidak. Sama dengan batu. Tapi Allah pencipta, Bang. Tadi katanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Gimana sih kamu itu? Aduh. Sekarang begini. Tunjukkan sama saya, dengar. Tunjukkan sama saya ayatnya bahwa batu ini ciptaan. Tunjukkan. Jangan kau ngarang-ngarang, bohong. Tunjukkan, ayo. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa batu ini ciptaan, sebentar, Bang. Kalau ada yang ayat mengatakan bahwa batu ini ciptaan, saya lompat dari Monas, lompat. Ayo, silakan. Abang mau tahu ayatnya? Buset nih orang ini. Nah, sekarang begini, bro. Bang. Begini, bro ya. Jelas ciptaan Tuhan. Sekarang mau batu koral, mau batu padas, itu semua ciptaan Allah. Karena Allah itu tidak beranak dan dengar dulu, dengar sebentar dulu. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa batu ini, makasih Eka 2. Tidak ada ayat yang mengatakan batu ini adalah ciptaan. Gak ada. Kalian pergi ke Arab, kalian melambaikan tangan kalian begini ke arah batu ini dan mengucapkan apa? Apa yang kalian ucapkan? Sekarang begini, Pak. Sebentar dulu, yang kalian ucapkan apa?
Sebentar bang, tolong bang. Ini saya tanya dengan hati yang bersih ya. Saya tanya dengan hati yang bersih. Sambil melambaikan tangan menghadap ke arah batu ini, apa yang kalian ucapkan wahai umat Islam terhadap batu itu? Labaik Allahumma labaik, betul? Nah, terdiam dia. Yang kalian ucapkan betul. Saya mendengar cerita, ngomong aja. Lalu bagaimana kamu tidak simpulkan bahwa batu ini adalah Tuhanmu? Kamu saja sudah mengucapkan, kami datang. Dengar bro, bro. Kamu saja sudah mengatakan. Begini loh bang, dengar bang ya. Bang, waduh, dengar dulu. Manusia yang dilahirkan dari lubang kemaluan. Lari ke sana lagi, lari ke sana lagi. Bang, Muhammad lahir dari lubang kemaluan nggak? Muhammad lahir dari lubang kemaluan nggak? Tapi dia bukan Tuhan. Hina nggak dia? Hina nggak Muhammad? Oh tidak masalah ya, dia bukan Tuhan. Ditanya hina nggak? Sebentar. Kami tidak. Sebentar dulu, sebentar. Sekarang begini bang. Sebentar dulu biar ku ikuti pola. Sebentar, ku ikuti pola pikirmu. Sebentar, saya ikuti pola pikirmu. Sebentar, saya ikuti pola pikirmu. Muhammad lahir dari lubang kemaluan nggak? Ya. Hina nggak dia? Oh masalah hina itu Allah punya. Jangan berputar-putar. Hina atau tidak dia gara-gara dia lahir dari lubang kemaluan? Nah itulah terserah pendapat apa. Bingung. Setidaknya Tuhan bingung. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, abang bilang. Yang keluar dari kemaluan abang Tuhankan, abang sembah, itu kan? Emang betul konsep kan? pemahaman Kristen kayak gitu? Emang konsep pemahaman Kristen kayak gitu? Ya. Makanya bro, belajar dulu agama Kristen dengan benar. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Makanya tubuh Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu dijelasin dijelasin pura-pura. Aduh, pura-pura nggak paham dah. Nanti kalau saya paham Kristen, nanti saya masuk agama Kristen. Ya, masalahnya sampai nyenggol duluan. Sampai nyenggol Islam. Kita nggak nyembah batu. Sampai nyenggol duluan Islam, tengok. Menyuruh kami menuhankan batu. Tidak. Sebentar, saya masuk dulu dengan akun saya ya. Sabar. Sebentar, saya masuk dulu dengan akun saya yang satunya. Dibilang kita nyenggol duluan katanya. Sabar. Itu kan kami tidak pernah marah-marah. Menyuruh kami menuhankan batu. Sebentar, dibilang ya katanya jenggol duluan. Sabar. Benar. Nih bang ya, kalau kita mau bicara fakta, kalau kita mau bicara fakta ini, lihat nih. Buka fakta terserah. Biar abang tahu. Nah, aku tanya dulu sama abang nih. Abang tahu nggak itu siapa yang di layar itu? Tahu nggak siapa yang di atas ini? Tahu saya. Siapa namanya? Itu Zakir Naik. Nah, Zakir Naik itu datang ke Indonesia bang. Bahas agama Kristen. Tahu nggak? Oh, jangan gitu. Sekarang gini bang. Itu Zakir Naik. Dulu dia bukan Islam bang. Karena apa? Dia masuk Islam karena banyak orang-orang bukan masalah itu. Dia mau dengar dulu. Aduh, memang orang Islam ini sulit banget ya IQ-nya ini. Dengar loh. Dia dulu bukan Islam, bukan itu. Yang kita bahas gini loh. Aduh, dengar dulu Bang, jangan ngomong terus. Dengar dulu, dengar. Dengar ya. Dengar. Tadi kan kau bilang yang bahas dulu siapa? Betul? Betul nggak? Ya, lanjut. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ada nggak pernah ulama-ulama dari Kristen nyewa stadion,
ngundang puluhan ribu orang bahas agama Islam, ada nggak? Ada. Siapa namanya? Gini Bang, saya jelaskan dulu ya. Orang Islam ini memang mereka ini kalau bohong itu nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung mereka, pokoknya bohong. Mereka tidak mengundang orang banyak, tapi mereka itu keliling kampung. Yang saya tanya, ada enggak ulama-ulama Kristen nyewa stadion ngundang puluhan ribu orang? Itu yang saya tanya. Ya sekarang begini, mereka nggak berani bukan buat seperti itu karena merasa bukan nggak berani, Peang. Masalahnya nanti ada kerusuhan. Masalahnya kalian nanti kerusuh. Kalian tahu nggak, murtadin banyak keliling kampung bro, bawa buku-buku, mengajak orang murtad, menjanjikan ini itu, bahkan mengasih 1 kotak Indomie. Bro, kalian kamu nggak tahu sekarang ada yayasan mu'anu, setiap mualaf dikasih duit. Kamu nggak tahu itu? Kalau ada mualaf kasih duit, tahu? Mereka yang sudah menjadi mualaf Bang, beda kayak kalian orang yang sudah Islam, kalian keliling kampung. Jadi kalian nggak usah cerita. Fokus dulu, gini loh. Ya fokus. Gini ya. Kalian kan menuduh. Bukan menuduh. Saya berani dia. Satu-satu ngomong kita bro. Satu-satu kita ngomong. Jangan kepanasan gitu. Satu-satu kita ngomong ya. Gini. Ulama kamu, namanya Zakir Naik nih, membahas-bahas agama Kristen, disambut Wapres Yusuf Kala. Ya. Disewanya stadion, namanya Stadion Patriot di Bekasi, yang nonton 40.000 orang, disiarkan di media-media, masuk TV bahkan. Mereka membahas agama Kristen. Sekarang saya tanya kamu, kalau ada orang Kristen merespon, boleh nggak? Boleh. Tapi kok kesetanan? Tidak. Kata siapa gak kesetanan? Buktinya aku bahas ini kok kesetanan. Tapi begini, kenapa Islam membentuk seperti itu? Karena banyaknya misionaris keliling kampung mengajak bohong aja kok itu, bohong aja terus. Memang kebohongan yang satu harus ditutupi oleh kebohongan yang lainnya. Aduh. Itu ya karena kebohongan yang satu harus ditutupi kebohongan yang lain. Makanya apologet itu muncul karena kalian sendiri diam-diam banyak memurtadkan orang di belakang. Mana yang lemah-lemah iman Islam? Tidak. Ikut. Kami ini dengarkan ya, saya ini 13 tahun berkecimpung dalam diskusi lintas iman. Yang mulai duluan itu Islam. Yang mulai duluan, yang Kristen gak ada mulai duluan. Kamu baru lahir, kamu umur berapa? Kamu nggak tahu Dis. Kamu tahu Sanihu Munir nggak? Sebentar, saya tanya, kamu tahu Sanihu Munir? Gak tahu Sanihu Munir siapa? Kamu tahu Yahya Waloni? Oh tahu. Saya tahu. Jadi, aduh, sebentar, ada dahaknya. Gini, kamu tahu ya, mereka itu orang yang pertama-tama bikin channel di YouTube. Mereka itu gembar-gembor itu. Kamu fitnah. Baru direspon. Yahya Waloni duluan. Sebelum Yahya Waloni muncul, banyak video-video Kristen. Siapa? Yang menjelekkan Islam. Siapa? Enggak usah kamu nggak usah. Siapa? Kamu follow saya, nanti saya kirim ke kamu. Memang Islam. Penjajah. Karena kamu memang diizinkan berdusta. Kamu memang diizinkan berdusta. Sekarang saya tanya dulu, bro. Kalau bukan Belanda. Dalam agama Islam boleh bohong nggak? Dalam agama Islam boleh bohong nggak? Oh, bohong itu diharamkan, berdosa. Kalau dalam hadis mengatakan boleh berdusta gimana? Itu di dalam hadis, di dalam perang itu lain. Itu strategi, bodoh. Udah. Strategi perang. Tidurlah. Tidurlah.
Tidurlah, tidur. Ditanya apa, dijawab apa. Aduh. Sulit, saudara-saudara. Aduh. Iya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi, tema-tema yang berkaitan dengan agama ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain, tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau. Bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu, bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi wifi lagi ya, bagi yang lain-lain juga ya. Semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya, kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus tentunya. Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat kerjaan mereka itu kan seperti itu aja gitu, seperti itu aja. Mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali, yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu. Karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihanlah masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman, di saat mereka sibuk
mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa di utak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar, sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat, karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan, maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke, ya saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Yesus Kristus, hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Bye bye.